Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini saya mau bahas tentang Gate 29. Ini transit 2 minggu lalu ya, tapi saya baru bisa share sekarang. Sebelumnya saya minta maaf kalau suaranya agak serak karena memang lagi kurang fit. Nah, ini disebut atau ekspresi tertinggi dari Gate 29 adalah devotion, tapi kalau di classical human design disebut dengan the Gate of Perseverance. Dan ini adalah kenapa disebut perseverance karena adanya di sakral. Dan sakral ini tempat di mana kita mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya ya align dengan energi dari sakral ini gitu. Jadi kalau kita memang mengambil keputusan yang sesuai dengan sakral kita, baik authority kita itu sakral atau bukan gitu ya. eh, maka keputusan yang diambil pada saat G29 itu nyala, itu akan sejalan. Tapi kalau kita justru mengambil keputusan itu karena mungkin alasan-alasan yang lain, alasan-alasan eksternal, atau hanya karena khawatir gitu ya, atau rasa takut gitu, atau karena kebingungan, akhirnya mengambil keputusan yang paling mudah gitu. Nah, ini justru kita akan berada di shadow. Nah, kalau sebenarnya energi dari G29 ini ya bagus ya. Jadi uh, pada saat transit G29 kita selalu diingatkan pada hal-hal yang sebenarnya kita pengen untuk um, mendedikasikan gitu ya diri kita untuk melakukan hal-hal itu gitu. Nah, tapi apakah selaras atau tidak dan caranya bagaimana itu dikembalikan ke authority um, dan strategi masing-masing gitu ya. Nah, energi ini karena ada tadi di sakral, ini pusat dari creation juga gitu. Jadi ini tentang komitmen, perseverance dan dedication. Dedication of saying yes to new cycles. Nah, buat yang punya Gate 2946 ini sangat penting untuk always using your strategy and authority. Karena biasanya orang-orang dengan channel 2946 ini em, hal-hal yang mereka lakukan itu akan selalu berbeda hasilnya dari yang didapatkan oleh orang lain. Jadi katanya untuk channel ini khususnya, they will fail in where people succeed and succeed where people fail. So it's very important to use your strategy and authority. Nah, untuk transitnya 29 ini grounding gate-nya adalah 30. 30 itu ada di solar plexus. Jadi grounding gate-nya ada di emotional energy ya. Jadi G30 is about your dreams, desires, tapi on a larger scale, on a collective scale ya. Dan kalau di sini Jupiter dan Mars ini lagi di gate yang sama, lagi conjunct, energinya juga lagi potent. Nanti saya bahas di video lain insya Allah. Nah, shadow dari energi ini adalah half-heartedness, artinya setengah-setengah melakukan sesuatu atau sebenarnya kita nggak mau komitmen 100%, tapi ya udah kita ngambil jalan itu sebagai alternatif aja atau sebagai cadangan aja gitu ya. Ya itu kebalikan dari devotion. Nah, shadow ini akan selalu membuat kita khawatir tentang eh, hasil yang akan kita dapatkan ya. Jadi kita akan selalu khawatir dengan apakah akhir dari keputusan atau jalan yang kita ambil ya itu akan baik atau enggak. Kita akan sukses atau justru gagal gitu ya. Dan kita akan mengasosiasikan hasil yang didapatkan dengan em, value dari diri kita, which is di shadow sebenarnya dari gate 29. Makanya kalau gate 29 itu lagi transit atau buat mereka yang punya gate 29 di chart mereka, di chart natal human design-nya, ini memang benar-benar you need to drop to your body wisdom ya. It's not about what you gain from that experience that you're going to get into. It's about the experience itself. Jadi bukan
ujungnya nanti kita akan dapat apa, tapi pengalaman itu sendiri harus pengalaman yang membuat kita lebih kaya gitu ya secara experience gitu. Nah, gate of perseverance is you cannot measure your worth by your dedication to your path, not by your success or failure. Ya, sorry. Jadi kita hanya mengukurnya dengan how dedicated we are. Some people really have a way sorry they have a way to that their life need to be in a certain cycle ya. Nah, buat mereka ini khususnya yang punya gate 42, 53, punya gate 35, punya gate 16, punya gate apa lagi 29, 46 ya. You really need to live in the experience dan tidak mengukur keberhasilan pengalaman itu dari success or failure. So you can battle your demons through therapy, recovery, prayer, humility, instead of battling your gifts, in part by realizing that your demons were never the ones doing the work anyhow. You can believe that you are neither a slave to inspiration nor its master, but something far more interesting, its partner, and that the two of you are working together towards something intriguing and worthwhile. Nah, ini kok dari Elizabeth Gilbert, dan terus terang, aku bukan fans beliau ya, tapi aku suka banget buku Big Magic yang dia tulis. Ini salah satu buku yang yang di awal perjalanan healing aku itu justru bisa memberikan insight tentang how it feels to take decisions just by following your intuition and dropping any kind of expectations ya. Jadi kalau ini cover bukunya, kalau ada yang tertarik untuk baca, so it's creative living beyond fear. So it's really about living the experience just because you want to experience it. So ini grounding gate-nya 30, which is the gate of desire ya. So the more you think of desire as unspiritual, the more powerful you make it. Semakin kita menganggap bahwa apa yang kita inginkan itu tidak pantas, tidak layak bagi kita untuk dapatkan, semakin itu terkubur dan jadi shadow yang lama-kelamaan akan menghantui gitu ya kehidupan kita dan jadi demon gitu. So if we really want to do the shadow work, one of the most important thing is to understand why do you do the things you do, why do you want to achieve the things you want to achieve. Ini kartu I Ching dari gate 29, devotion itu gitu. Because you cannot be devoted to a path that is not aligned to your desire gitu. Your desire is there, atau ini adalah desire itu sebenarnya bibit kan yang ditanamkan di dalam diri kita agar kita mampu untuk menavigasi berbagai pilihan yang ada, dan body wisdom kita lah ya, sakral kita lah yang akan menentukan I want to go to this experience and I have the energy for that experience. Dan kalaupun gagal gitu, dan kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, it's okay because the experience itself is valuable and I will gain a lot by being in that new opportunity gitu. Oke. Nah, ini shadow-nya tadi half-heartedness, G30, grounding gate-nya itu desire. Mungkin gimana agar kita tidak komitmennya tidak setengah-setengah, ya make sure that you actually want that thing and you want it not because of certain expectation, but you want it because it is authentically there, because it is inspired by your purpose. Nah, kalau memang seperti you find that there is lightness in doing
atau in moving through that commitment, ya. Dan dari situ you will be able to find devotion and capture. Dan gate ini, gate 29 ini gate yang menjembatani antara Leo dan Virgo. Karena sebenarnya energi Leo itu kan berapi-api ya. It's more of an enthusiastic spark di awal, tapi Virgo lah yang akan membuat kita bertahan gitu, karena energinya adalah earth energy. So it's like planting the seed. Leo-nya is the fire, and Virgo-nya is the tanahnya, ya, yang dimana we are going to plant whatever seed that we want, ya, for our future. Nah, ini juga gate, kemarin kita udah bahas gate 4, gate 29, sebelumnya juga udah bahas gate 7 ya. Minggu depan atau sekarang ini kita lagi di gate 59. Mercury retrograde juga kemarin cukup lama ya ada di gate 59. Dan 4 gate ini adalah the golden ring of union. Mungkin akan saya bahas lebih detail lagi nanti di video the end of Mercury retrograde. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.